pada kelompok satu dengan tema Basic Concept of Strategic Management, dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Izin nanti yang mempresentasikan ada 4 orang ya Bu, dengan Nisa Rahmawati menyusul segera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin bagikan materi kami terkait strategic management, yaitu konsep dasar dari manajemen strategik. Ini adalah overview untuk materi-materinya. Jadi ada 8 bagian di totalnya. Mungkin yang pertama untuk pengertian konsep dan istilah manajemen strategik akan dijelaskan oleh Putri. Baik, baik Bu, di bagian satu ada pengertian, konsep, dan istilah-istilah dalam manajemen strategik. Pengertian dasar dari manajemen strategik yaitu adalah proses berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pemantauan, analisis, dan penilaian sumber daya, serta proses yang ada dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan jangka panjang dan menghadapi perubahan lingkungan secara efektif. Konsep dari manajemen strategi yaitu ada formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Untuk formulasi strategi meliputi visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal. Untuk implementasi strateginya yaitu berupa tindakan, yaitu untuk mengalokasi sumber daya, pengaturan struktur organisasi, pengembangan kebijakan, serta memastikan seluruh bagian organisasi memahami peran dan tanggung jawab. Untuk evaluasi strateginya yaitu untuk menilai dan mengendalikan pelaksanaan strategi, yaitu memonitor kinerja, mengukur hasil, mengidentifikasi penyimpangan, dan membuat penyesuaian bila diperlukan. Next. Konsep dari manajemen strategi yaitu manajemen strategi dapat dianggap sebagai seni yang mana menggabungkan analisis logis dan dengan intuisi. Next. Konsep kunci dalam manajemen strategi yaitu konsep-konsep dari manajemen strategi ada visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian strategi, keunggulan kompetitif, dan sumber daya dan kapabilitas. Istilah penting dari manajemen strategi yaitu strateginya ada pula tujuan strategi atau objektif, yaitu ada juga analisis SWOT, keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu lalu ada kapabilitas inti, strategi corporate, kesesuaian strategi lingkungan, dan peta strategi. Next. Untuk bagian 2 akan dibawakan oleh salah satu kelompok saya, yaitu ada Nisa Rahmawati. Udah masuk atau belum? Bentar, Mbak Sudah, Nisa ya. Oh iya, silakan Mbak Nisa, dipersilahkan. sebentar ya. Ibu maaf kalau saya nggak pakai eh, layarnya nggak apa-apa kan ya Bu? Maksudnya backgroundnya. Nggak apa-apa, yang penting suara merdunya terdengar Mbak Nisa. Untuk bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat utamanya. Maaf. Untuk bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen strategik bagi perusahaan dan organisasi. Yang pertama ada manfaat utama. Tujuan sentral manajemen strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan.
Strategi organisasi strategis mampu bersifat proaktif, yaitu membentuk masa depan sendiri, mengantisipasi tren dan perubahan pasar, dan bukan sekedar bereaksi terhadap krisis. Ada pula menyediakan kerangka keputusan menjadi panduan konsisten untuk mengevaluasi setiap keputusan manajerial dan fungsional, seperti sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. Ada pula untuk memastikan semua bagian bergerak menuju visi yang sama. Next. Selanjutnya ada manfaat finansial. Manfaat finansial untuk kinerja yang lebih superior. Bukti berdasarkan penelitian adalah organisasi yang konsisten menerapkan manajemen strategik menunjukkan korelasi positif dengan kinerja finansial yang unggul. Indikator utamanya ada 3, yaitu yang pertama peningkatan penjualan dan pendapatan untuk pertumbuhan pendapatan yang lebih stabil dan terencana. Yang kedua peningkatan profitabilitas, yaitu untuk mencapai margin laba yang lebih tinggi dibandingkan pesaing di industri yang sama. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas, yaitu efisiensi yang lebih baik dalam operasi sehari-hari dan penggunaan sumber daya. Next. Manfaat non-finansialnya untuk efek positif pada struktur organisasi, yang pertama ada kesadaran dan antisipasi. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal, peluang, dan perubahan lingkungan pasar. Ada pula untuk pencegahan masalah, menyediakan kerangka kerja untuk mengantisipasi, menghindari, dan memitigasi masalah sebelum terjadi. Yang kedua ada efisiensi internal, yaitu koordinasi yang lebih baik meningkatkan kerjasama dan sinkronisasi kegiatan antar unit atau departemen. Dan efisiensi sumber daya, memungkinkan alokasi waktu, modal, dan tenaga kerja yang lebih terfokus pada peluang strategis yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada budaya organisasi, yaitu disiplin dan ketertiban, membawa formalitas dan mendorong pemikiran jangka panjang, bukan hanya fokus kuartalan. Dan keterlibatan karyawan yang lebih memahami visi, tujuan perusahaan, dan mengulangi resistensi terhadap perubahan. Terima kasih. Sudah. Baik, makasih Mbak Nisa. Izin melanjutkan Bu Siva, teman-teman selamat malam. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nisa manfaat dari manajemen strategik ya. Nah, kemudian apakah dampaknya bagi perusahaan jika tanpa menerapkan manajemen strategik ini? Next, Kak. Oke, dampak yang pertama itu kita lihat dari perusahaan itu bisa kehilangan arah dan tujuan organisasi, di mana manajemen strategik ini kan sebetulnya membantu organisasi menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Jadi sebagai pedoman bagi seluruh aktivitas bisnis. Tanpa sistem manajemen yang strategik ini, perusahaan kehilangan essence of direction. Jadi sehingga keputusan yang diambil bersifat spontan tanpa dasar perencanaan yang matang, tidak konsisten dan tidak mendukung pencapaian untuk jangka panjang. Kemudian dari kinerja dan efisien menurun. Tanpa panduan strategik, perusahaan seringkali salah dalam mengalokasikan sumber daya, memproteskan aktivitas yang tidak mendukung tujuan utama, atau gagal menilai kinerja secara objektif. Hal ini dampak pada menurunnya efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Kemudian tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis modern saat ini kan dinamis ya, akibat perubahan ada teknologi, globalisasi, dan kompetisi. Jadi perusahaan tanpa manajemen strategik yang tidak memiliki mekanisme untuk memonitor faktor eksternal ini, seperti persaingan pasar, politik, dan sosial, akibatnya perusahaan gagal menyesuaikan diri dengan perubahan dan mudah tertinggal dari perusahaan lainnya. Kemudian next.
Kemudian juga hilangnya keunggulan kompetitif, di mana tujuan utama manajemen strategik adalah membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Jika perusahaan tidak menerapkan strategi yang jelas, maka mereka akan bertindak tanpa efisiensi, hanya meniru pesaing dan akhirnya kehilangan posisi bersaing di dalam pasar global dan lainnya gitu. Kemudian pengambilan keputusan yang lemah dan tidak terpadu atau tidak terkoordinasi, di mana manajemen strategik itu menyatukan keputusan lintas fungsi seperti pemasaran, keuangan, operasi, SDM, SMD. Jadi jika proses ini tidak ada, keputusan di setiap departemen itu akan berjalan sendiri-sendiri dan seringkali saling bertentangan, di mana dapat menimbulkan konflik internal dan menghambat sinergi organisasi tersebut. Next. Next, Kak. Sudah di next, Kak. Ini belum dibacakan tadi. Oh, oke. Oke, kemudian menurunnya pembelajaran dan inovasi organisasi, di mana proses manajemen strategik itu mendorong pembelajaran organisasi dan inovasi berkelanjutan. Jadi tanpa analisis strategis dan evaluasi berkesinambungan, perusahaan kehilangan kemampuan untuk belajar dari bagaimana pengalaman dan penyesuaikan diri dengan perubahan. Kemudian selanjutnya itu resiko kegagalan dan penurunan yang berkelanjutan. Jadi akhirnya ketidakadaan manajemen strategis ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan arah secara total dan menghadapi persaing dari resiko kegagalan bisnis, di mana mereka tidak mampu nih merespon dinamika pasar, inovasi persaingan, atau perubahan teknologi secara efektif dalam lingkungan yang kompetitif dan cepat berubah. Hanya organisasi dengan strategi yang terencana dan adaptif yang dapat bertahan. Kemudian next, Kak. Baik, Udah mau. sudah. Selanjutnya, terima kasih Kak Minarti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahul Huda. Boleh untuk Kak Miftah dipersilakan. Ya, Pak Mas Miftahul Huda sudah hadir. Boleh saya izin untuk on mic dan memaparkan presentasi hasil diskusi kelompoknya ya. Jangan toh, makanya. Ya, kalau sorry ya lagi di jalan, nggak apa-apa saya mempresentasikan ya. Untuk bagian 4 dari kelompok kami jenis-jenis strategi dalam manajemen strategi. Kedengeran nggak? Maaf Terdengar Miftah. ya. Ya, terdengar jelas, Mas. Jenis strategi dalam manajemen strategi. Strategi adalah perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Manajemen strategi adalah proses perumusan, pelaksanaan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi strategi berdasarkan tingkatan level atau level strategi. Yang pertama, sorry ini terbagi menjadi 3 ya. Untuk yang pertama, strategi korporat. Merupakan strategi pada level tertinggi organisasi. Biasanya ditetapkan oleh manajemen perusahaan, fokusnya adalah arah keseluruhan perusahaan. Yang kedua adalah strategi untuk bisnis. Digunakan oleh Pak, mikrofonnya Mas Miftah boleh tolong dicek dulu Mas atau pindah device karena teman-temannya kurang bisa mendengar dengan jelas. putus-putus ya. Ya, betul, putus-putus Mas. Mungkin mikrofonnya bisa lebih didekatkan gitu ya supaya suaranya enggak hilang-hilangan ya. Ya, boleh dites lagi mic-nya Mas. Mungkin udah better yuk. Oke ya. Coba udah belum Kak? Iya, boleh dicoba dulu nanti kalau misalkan masih keresek-keresek saya infokan ya. Boleh dilanjutkan Oh dulu. iya, boleh. Nih,
Nah, saya ulangi ya, dari jenis strategi berdasarkan tingkatan atau level strategi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi korporat. Merupakan strategi pada level tertinggi organisasi. Biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak. Fokusnya adalah arah keseluruhan perusahaan. Jelas ya, Bu? Jelas ya? Ya, jelas Mas. Clear. Thank you. Lanjut yang kedua, strategi unit bisnis. Digunakan oleh unit bisnis dalam perusahaan untuk bersaing di pasar tertentu. Lanjut yang ketiga adalah strategi fungsional. Merupakan strategi di level operasional atau fungsional yang mendukung strategi bisnis di korporat. Oke, next. Nah, ini adalah slide yang terakhir ya. Jenis strategi berdasarkan pendekatan atau arah. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategi integrasi. Menghubungkan atau memperluas kontrol atas rantai nilai. Yang kedua adalah strategi intensif. Berfokus pada peningkatan posisi pasar. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Ya, menambah lini bisnis baru. Yang terakhir adalah strategi bertahan. Digunakan saat perusahaan menghadapi tekanan atau krisis. Ya, itu aja. Atau ada lagi, Kak? Kak Willy? Sudah selesai. Terima kasih, Kak Miftah. Terima kasih. Baik, izin Bu untuk selanjutnya bagian Kak Oktri akan diwakilkan penjelasannya oleh Kak Putri. Ya, silakan Kak Putri. Bagian 5 yaitu komponen-komponen analisis manajemen strategik. Next. Pengantar manajemen strategik merupakan proses sistematik yang melibatkan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Analisis manajemen strategik menjadi fondasi penting bagi keberhasilan organisasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Komponen analisis ini saling berkaitan dan membentuk ekosistem strategik yang komprehensif. Pemahaman mendalam terhadap setiap komponen memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih informed dan strategis. Kerangka kerja analisis strategis yaitu ada analisis lingkungan, formulasi strategik, implementasi strategik, dan evaluasi dan kontrol. Analisis lingkungan mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi. Formulasi strategik mengembangkan rencana aksi berdasarkan hasil analisis komprehensif. Lalu implementasi menjalankan rencana dengan alokasi sumber daya yang tepat. Evaluasi dan kontrol mengukur kinerja dan melakukan penyesuaian berkelanjutan. Analisis lingkungan. Komponen yang pertama, visi dan misi organisasi. Visi organisasi yaitu gambaran aspiratif tentang apa yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Visi yang efektif memberikan arah jangka panjang, menginspirasi stakeholder, dan menjadi kompas dalam pengambilan keputusan strategik. Visi harus ambisius namun realistis, spesifik namun fleksibel, dan mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi menuju tujuan bersama. Misi organisasi mendefinisikan tujuan fundamental organisasi dan alasan keberadaannya. Misi menjelaskan apa yang dilakukan organisasi, untuk siapa, dan bagaimana cara melakukannya dengan cara yang membedakan dari kompetitor. Misi yang kuat menjadi panduan operasional sehari-hari dan membantu dalam alokasi sumber daya serta prioritas strategis. Komponen 2, analisis lingkungan eksternal. Mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi. Komponen ini mencakup pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikontrol langsung oleh perusahaan namun memiliki dampak signifikan terhadap kinerja. Analisis makro yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang kedua ada analisis industri, struktur industri, tingkat persaingan, dan daya tarik industri. Yang ketiga, analisis kompetitor,
kekuatan dan strategi pesaing langsung maupun tidak langsung. Next. Komponen yang ketiga yaitu analisis lingkungan internal. Mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan organisasi. Komponen yang mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Organisasi mencapai keunggulan kompetitif, yaitu ada 3. Yang pertama ada sumber daya fisik, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada sumber daya organisasional. Next. Analisis SWOT, integrasi eksternal dan internal. Analisis SWOT merupakan alat fundamental yang mengintegrasikan hasil analisis lingkungan, eksternal, dan internal. Faktor internal yaitu ada strengths, keunggulan dan keunggulan kompetitif dan kapabilitas superior. Kelemahannya yaitu keterbatasan dan area yang perlu diperbaiki. Faktor eksternal ada kondisi yang menguntungkan di lingkungan eksternal. Ah, tantangannya, tantangan dan resiko dari luar organisasi. Komponen yang keempat, penetapan tujuan strategis. Yang pertama ada spesifik dan terukur. Tujuan harus jelas, konkret, dan dapat dikuantifikasi untuk memudahkan evaluasi pencapaian. Yang kedua, ambisius namun realistis. Mendorong organisasi untuk berkembang sambil tetap dapat dicapai dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, berbatas waktu. Memiliki timeline yang jelas untuk mencapai urgensi dan memfasilitasi monitoring. Yang keempat, selaras dengan visi dan misi. Mendukung pencapaian visi jangka panjang dan konsisten dalam misi organisasi. Next. Lalu ada formulasi strategi. Merupakan proses pengembangan secara aksi untuk mencapai tujuan strategi. Ada 3 analisis yaitu strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Implementasi strategi adalah tahap kritis di mana rencana strategi ditransformasikan menjadi tindakan nyata. Banyak strategi gagal karena implementasi yang buruk. Keberhasilan implementasi memerlukan koordinasi yang efektif, alokasi sumber daya yang tepat, dan komitmen dari seluruh level organisasi. Yang pertama ada alokasi sumber daya, yang kedua desain struktur, yang ketiga sistem dan prosedur, yang keempat manajemen perubahan. Peran kepemimpinan dalam implementasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan faktor kunci dalam implementasi strategi yang sukses. Pemimpin strategis harus mampu mengkomunikasikan visi dengan jelas, memotivasi tim, dan menciptakan kultur yang mendukung pencapaian tujuan strategi. Pemimpin juga berperan dalam mengatasi hambatan, mengalokasi sumber daya, dan membuat keputusan strategik yang responsif maupun proaktif. Ada tiga protokol, yaitu yang pertama komunikasi visi strategis, yang kedua ada pemberdayaan tim, yang ketiga membangun kultur strategis. Ada yang terakhir evaluasi dan kontrol. Evaluasi strategis merupakan proses berkelanjutan untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa strategi yang mengimplementasikan hasil yang diinginkan. Komponen ini melibatkan penetapan metrik kinerja, monitoring progres, dan melakukan koreksi ketika diperlukan. Ada 4 proses, yaitu penetapan standar, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga tindakan korektif, dan yang keempat perbandingan hasil. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan bagian saya, dan seterusnya juga akan bertemu dengan saya, jadi sabar-sabar Ibu dan teman-teman.
Baik, jadi kalau kita recap atau kita rangkum sedikit dari awal, manajemen strategik itu sudah berbicara mengenai arah sebuah organisasi, mulai dari proses perumusan strategi, misalkan untuk 1 tahun ke depan, kemudian apa saja manfaat dan dampaknya bila sebuah perusahaan itu tidak ada proses perumusan strategi. Nah, sekarang di sini kita akan bahas mengenai framework besarnya atau alur besarnya, seperti itu. Pertama di sini ada alur besar, mungkin kita bisa lihat gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Akan saya bantu jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi, pertama, setiap perusahaan atau organisasi akan menjadi lebih baik kalau mempunyai visi dan misi yang jelas. Dari visi dan misi itu dapat dirangkum atau diformulasikan berbagai macam strategi. Dalam formulasinya itu pasti akan digunakan pendekatan-pendekatan yang logis atau rasional, mulai dari pengumpulan data dan seterusnya. Lalu di tahap implementasi akan dilakukan alokasi sumber daya, kemudian akan dilakukan juga pembagian tugas seperti itu, yang mana nantinya akan dilanjutkan untuk kepentingan konsumen dan kemudian bermuara pada balance scorecard, yaitu pada aspek finansial. Dan terakhir akan ada proses evaluasi dan monitoring. Biasanya seperti di tiap perusahaan itu entah di akhir tahun ataupun di awal tahun, sehingga akan digunakan sebagai bahan untuk memformulasikan strategi organisasi 1 tahun ke depan. Dan di sini kalau alur dari sebuah buku, David pada tahun 2017, itu alurnya itu ada beberapa alur. Tapi kalau kita rangkum, mungkin kita bisa lihat yang di bawah strategi formulasi, kemudian ada strategi implementasi strategi, itu akan menggunakan berbagai tools atau analisis yang mungkin teman-teman kelompok selanjutnya yang akan membahas seperti itu. Mulai dari analisis internal menggunakan SWOT seperti itu. Kemudian analisis eksternal ada menggunakan Porter, Pestle, dan nanti akan ada matching strategi, entah itu menggunakan grand strategy, space matrix, balance scorecard, blue ocean strategi, dan sebagainya. Ini izin saya lewati terlebih dahulu. Dan kalau di sini ada status studi kasus, tapi nanti mungkin akan dilewati terlebih dahulu ya, Ibu, mengingat keterbatasan waktu. Intinya teman-teman, kalau di sini dilihat, salah satu contoh penerapan studi kasus itu adalah diversifikasi nih. Diversifikasi itu keluar karena hasil dari analisis manajemen strategik. Tujuannya apa? Untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Kemudian alurnya itu ada analisis eksternal dan internal factors, faktor internal dan eksternal. Kemudian tadi frameworknya nih ada berbagai macam framework yang bisa dipilih untuk melakukan analisisnya. Mulai dari Pestle, Porter, TOES atau SWOT, ada SPACE juga, ada QSPM, dan banyak lagi. Atau mungkin masih ada framework lain di luar sana yang belum dibahas. Jadi, apa selanjutnya hubungan manajemen strategik dengan akuntansi, dengan keuangan dalam sebuah organisasi? Yang pertama, manajemen strategik itu akan berperan sebagai kerangka pengambilan keputusan jangka panjang. Sedangkan kalau akuntansi dan keuangan itu lebih sebagai data dan analisis yang menjadi dasar strateginya. Ataupun bisa juga keuangan itu akan menjadi output atau KPI dari strategi-strategi yang dijalankan. Sementara untuk accounting dan finance itu sendiri, memang mereka itu adalah dasar untuk mengembangkan implementasi strategi dan juga digunakan sebagai tools untuk mengevaluasi kelayakan dari sebuah bisnis. Manajemen strategik dan accounting itu juga dapat digabungkan dan muncul sebagai satu pendekatan yang mengintegrasikan antara informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam sebuah organisasi. Aspek manajemen itu tidak hanya keuangan, teman-teman, tapi ada juga sumber daya manusia, kemudian aspek operasional, aspek pemasaran, dan lain-lain. Jadi, manajemen strategik ini sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi dia mengintegrasikan komponen-komponen lain yang ada dalam ilmu manajemen seperti itu. Dan yang kedua, strategic management itu juga memberikan pendekatan yang lebih luas dengan menggabungkan fokus manajemen strategis secara efektif sehingga memungkinkan pengambilan keputusan manajemen dan meningkatkan kinerja sebuah organisasi.